Panembahan Senopati atau juga dikenal sebagai Danang Sutawijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Mataram Islam. Ia adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Pendiri Kerajaan Pajang Danang Sutawijaya yang ikut ayahnya bertempur untuk menaklukkan Arya Penangsang dalam perang saudara di Kerajaan Demak, juga diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya. Sutawijaya mendapat gelar Panembahan Senopati ketika mengangkat dirinya sendiri sebagai raja pertama Kesultanan Mataram pada tahun 1586. Masa kekuasaannya berlangsung selama 15 tahun hingga kematiannya pada 1601. Bagaimanakah kisah Panembahan Senopati? Simak terus video berikut. Namastu Namo Siwa. Om Ong Ang Ah Puja Dewi Durga Iya Namo Namah Swa. Om Wijaya. Nama asli Panembahan Senopati adalah Danang Sutawijaya atau biasa disebut Raden Bagus Dananjaya. Ia lahir sebagai putra dari Ki Ageng Pamanahan, salah satu orang kepercayaan dan punggawa Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Dengan ibunya bernama Nyi Sabinah atau Nyi Ageng Pamanahan. Dari 4 istrinya, Panembahan Senopati mempunyai 14 anak, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Pangeran Ronggo Samudra, Pangeran Puger, Pangeran Teposono, Pangeran Purbabaya, Pangeran Riu Manggala, Pangeran Adipati Jayaraga, Panembahan Hadi Honyokowati, Gusti Raden Ayu Demang, Wiramantari, Pangeran Adipati Pinggolo I, Pangeran Juminah, Pangeran Adipati Motolowoyo, dan Pangeran Tampang Nakilo. Panembahan Hadi Honyokorowati atau dikenal sebagai Panembahan Sedoprekdek adalah putra Panembahan Senopati yang nantinya mewarisi tahta Mataram Islam. Sedangkan beberapa keturunan Panembahan Senopati lainnya menjabat sebagai adipati di sejumlah daerah di Jawa. Awal kisah Danang Sutawijaya diketahui ketika ia dan sang ayah Ki Ageng Pamanahan membantu Jakatingkir menumpas pemberontakan Arya Penangsang di Kesultanan Demak. Atas jasanya menyingkirkan Arya Penangsang, mereka diberi hutan Mentawai atau sekarang Kota Gede Yogyakarta oleh Jakatingkir yang kemudian mendirikan Kerajaan Pajang. Ki Ageng Pamanahan membangun tanah tersebut menjadi sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Di saat yang sama Sutawijaya juga diadopsi oleh Jakatingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya sebagai pancingan karena belum mempunyai keturunan. Oleh Sultan Hadiwijaya, ia kemudian diberi tempat tinggal di utara Pasar hingga dikenal dengan sebutan Raden Ngabei Loring Pasar. Pada tahun 1575, Sutawijaya menggantikan posisi ayahnya yang wafat sebagai Adipati Mataram dengan gelar Senopati ing Ngalaga yang artinya Panglima di medan perang. Konon Panembahan Senopati dalam mewujudkan kejayaan Mataram melalui 2 langkah, yaitu konvensional dan didukung dengan cara supranatural.
Hal ini dikisahkan pada buku Tuah Bumi Mataram dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II, tulisan Peri Mardiono. Sosok supranatural Ratu Kidul tidak bisa dilepaskan dari andil kejayaan Mataram. Ya, Panembahan Senopati berkoalisi dengan Ratu Kidul, sang lelembut legendaris penguasa laut selatan Jawa. Bahkan konon bukan hanya Panembahan Senopati saja yang berkomunikasi dengan Ratu Kidul. Raja-raja Mataram yang memimpin lainnya pun juga demikian. Bahkan kepercayaan berkomunikasi dan mendekatkan ke Ratu Kidul masih melekat di masyarakat Mataram. Sosok Ratu Kidul bukanlah sosok fiktif atau mitologis, melainkan sosok nyata, tetapi tidak bisa benar-benar dilihat keberadaannya oleh orang awam. Guna bisa bertemu dengannya, ada semacam ritual dan langkah khusus, seperti halnya dilakukan Panembahan Senopati dan raja-raja Mataram lainnya. Dikisahkan pada babat Tanah Jawi, bahkan pertemuan antara Panembahan Senopati dan Ratu Kidul membuat sang raja Mataram ini terpesona dengan kecantikan sang ratu. Senopati juga terkesan dengan kemegahan istana bawah laut sang ratu, hingga akhirnya Panembahan Senopati diajak Ratu Kidul ke kamar tidurnya di dalam istana. Selama 3 hari 3 malam, Panembahan Senopati tinggal di istana Kanjeng Ratu Kidul. Panembahan Senopati bahkan bercinta melakukan hubungan dengan Ratu Kidul, serta bermesra-mesraan dengan sang ratu selama 3 hari 3 malam. Itulah Panembahan Senopati juga diberi petunjuk oleh sang ratu untuk menjadi sang raja yang kuat memimpin segala umat manusia dan jin. Dari wejangan dan petunjuk inilah Panembahan Senopati berhasil membangun kerajaan Mataram, menguasai Jawa. Bahkan Mataram juga berhasil menguasai aspek supranatural para penguasa Jawa. Bahkan Ratu Kidul juga siap membantu Panembahan Senopati dan anaknya, turunannya dalam memimpin kerajaan Mataram. Juga terlihat bagaimana konon sang penguasa laut selatan ini tak bisa dilepaskan dari kejayaan Mataram. Inilah cerita pendek tentang Panembahan Senopati. Simak terus video-video menarik dalam channel Teror Malam Hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.